Kemudian bersama saya ada Pak Berlin, silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya bernama Berlin dari SMA Swasta Lentera Harapan, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Itu tepatnya di daerah Mandala. Ya, saya pengajar praktik di angkatan pertama. Terima kasih Pak Marimpun. Saya kembalikan ke Pak Marimpun. Ya, selanjutnya kami persilakan Ibu Adriana, silakan Bu. Terima kasih Pak Marimpun, Pak Pohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi saya mohon izin, mohon maaf jika kamera tidak saya hidupkan karena faktor jaringan ya Bapak Ibu. Tadi saya sempat masuk, sempat tidak menyalakan video. Nama saya adalah Adriana. Saya adalah pendamping istilahnya waktu kita angkatan pertama ya. Sekarang pengajar praktik di angkatan 1 di SMA Negeri 1 Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya Bu Adriana, untuk berikutnya kami persilakan Ibu Elsa Hanani, silakan Bu. Bu Elsa. Halo Bu. Ibu Elsa, silakan Bu. Oke, mungkin Ibu Sri Rahayu, silakan Bu Sri. Bu Sri Rahayu. Oke, sambil jalan. Oke, nanti tidak ada salahnya kalau misalkan nanti Bapak Ibu Sri Rahayu, kemudian ada Pak Marudut juga seharusnya ada di sini dan beberapa Bapak Ibu pendamping yang berkenan hadir. Nanti perkenalannya. Kemudian untuk saat ini juga sudah ada beberapa calon guru penggerak di angkatan 1. Mungkin harapannya kita sama-sama teman-teman calon guru penggerak di angkatan 4. Di sini yang saya lihat ada Bapak Edwin, silakan Pak Edwin. Ya, hadir. Ya, silakan perkenalan Pak sekilas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Edwin Ramadansa dan tempat tugas saya di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam dan saat ini tergabung dalam kelas CGP 109 Kabupaten Deli Serdang dan ada Ya. Ya, saya Ripa, Ibu Ripa Lub. Iya Pak, atas selamat siang Bapak Ibu, guru-guru hebat. Perkenalkan Aidah Lubis, calon guru penggerak angkatan 1 dari Kabupaten Deli Serdang. Saya bertugas di SD Negeri 1017 4 Bandar Kelipang. Ya, demikian Pak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ripa. Kemudian di sini ada juga Ibu Salamah Nasution. Ibu Salamah Nasution, CGP angkatan 1 Kak Bu. Ya benar Pak, maaf ya saya. Ya silakan. Ya silakan Bu. Ya terima kasih, nama saya Salama, saya CGP angkatan 1 dari SMP Negeri 3 Pancur Batu. Demikian aja. Semangat semuanya untuk angkatan 4 CGP angkatan 4 Kabupaten. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian ada Pak Jahino Magultom, silakan Pak. Ya baik Pak, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf, wajahnya nggak nampak ya, karena jaringan ini Pak Marimpun. Ya silakan Pak. Perkenalkan nama saya Jahino Magultom dari SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, CGP 109, pendamping Bapak Marimpun
dan fasilitator Pak Romana. Kali ini kami masuk di Zoom ini kiranya Bapak Ibu yang telah lolos pada tahap pertama lebih bersemangat lagi dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam seleksi tahap kedua dan semua kiranya boleh menang. Amin. Ya, Pak, Baik, Maipun. Bapak Ibu, saya tidak mengenalinya satu persatu. Untuk CGP Angkatan 1, mohon dibantu nanti Bapak Ibu pendamping di Angkatan 1. Nah, tahu masih ada teman-teman yang ada di sini yang belum saya sebutkan, atau nanti sambil berjalan, sambil memperkenalkan diri dan sambil berbagi dengan teman-teman yang lain. Baik, Bapak Ibu, untuk memperhemat waktu, kami persilakan. Saya harapkan kesediaan dari ini ya, salah satu CGP kita ini. Kita mulai dari Pak ini ya, Pak Nixon. Ada Pak Nixon ya, kalau nggak salah. Silakan Pak memberikan testimoni tentang persiapan untuk simulasi mengajar, kemudian RPP-nya bagaimana, kemudian termasuk untuk simulasi mengajarnya seperti apa waktu Bapak, pengalaman Bapak. Nah, harapannya nanti apa yang kita bagi ini menjadi semacam inspirasi untuk teman-teman calon guru penggerak di Angkatan 4. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Marimpun. Pertama saya perkenalkan diri. Nama saya Nixon Tampu Bolon. Tempat tugas di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. CGP 109, pendamping. Jadi kami dari SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ada 6 orang calon guru penggerak. Ya. Pengalaman kami, ya terutama pengalaman saya ketika sudah lolos di tahap 1, maka kita harus perhatikan apa persyaratan-persyaratan yang akan kita persiapkan ketika menghadapi tahap 2. Jadi kita ikuti apa persyaratan yang ada di situ dan selalu aktif memantau akun guru penggerak. Ya, dipersiapkan yang pertama bagaimana kita menghadapi tahapan-tahapan, yaitu tahapan mengajar ya atau peer teaching, kemudian tahapan berwawancara. Tahapan mengajar, kita harus bisa menyiapkan materi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, jadi kami di sana di sekolah itu saling sharing. Ya, kebetulan banyak pada waktu itu yang ikut seleksi. Ya, jadi kami sharing bagaimana mengatur waktu itu. Nah, supaya jangan waktunya terlampau panjang dan jangan terlampau singkat, sehingga ada teman yang selalu memberikan mengingatkan kita tentang waktu. Karena kalau kita mengajar terkadang bisa jadi lewat waktu, nggak terasa habis. Apalagi itu di situ di waktu yang butuhkan hanya 8 menit, ya. Nah, jadi kita mempersiapkan diri bagaimana di 8 menit itu manajemennya. Maka kita harus persiapkan dari mulai RPP yang akan kita ajarkan. Materi apa? Jadi kebetulan pada waktu itu materinya sudah diberikan. Ya, sudah ada hal yang harus kita ajarkan poinnya. Nah, dan itu harus kita pantau di SIM PKB kita itu, ya. Materi apa yang akan kita ajarkan? Karena tidak suka-suka dia. Jadi materi apa itu sudah ditentukan dengan tiap-tiap calon guru penggerak. Nah, kemudian kita siapkan materi, kemudian alat peraga yang kita gunakan, apa yang kita gunakan alat peraganya, kemudian kita menyiapkan alat komunikasi kita, apakah laptopnya, ya, jaringan internetnya. Nah, kemudian mengkondisikan lokasi, bagaimana nyamannya kita melaksanakan peer teaching tersebut. Nah, jadi itu yang harus kita persiapkan.
Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengikuti setelah peer teaching, yaitu namanya wawancara. Ya, wawancara itu sebenarnya menanya apa potensi kita, itu sebenarnya yang digalinya. Ya, apa potensi kita, maka kita harus persiapkan apa yang akan ditanyakan dan apa yang akan jawaban kita. Jadi sesuatu ada yang jawaban kita yang sangat menarik yang dilihat oleh tim juri. Ada jawaban kita yang menarik dan sesuatu yang mempunyai nilai lebih. Nah, itulah yang diharapkan mereka. Dan itu harus kita persiapkan apa yang sudah kita kerjakan sebenarnya. Nah, jadi apa yang kita kerjakan yang sangat menarik, dan itulah yang kita berikan. Sehingga itu akan mempunyai atensi yang lebih dari juri. Itulah yang bisa saya sampaikan. Demikian Pak Marimpun, nanti ditambahi oleh rekan-rekan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Dari sisi pendamping, ini kami harapkan kesediaan dari Pak Berlin mungkin yang pertama ya Pak Berlin. Mungkin ada sedikit tips and triknya ya Pak. Silakan Pak Berlin. Pak Berlin. Ya, Pak Marimpun. Ya, silakan Pak. Berbagi tips and triknya untuk simulasi mengajar dan wawancara Pak. Iya. Untuk wawancara, tipsnya itu Bapak Ibu silahkan kembali lagi membaca-baca esai yang Bapak Ibu sudah buat. Masih ingat ya Bapak Ibu? Kalau belum, kalau lupa, lihat-lihat lagi. Biasanya itu kan sebelum Bapak Ibu tuangkan di LMS, itu Bapak Ibu tulis dulu di dokumen ya, Microsoft Word-nya. Silakan dibuka kembali, dibaca-baca. Karena wawancara itu akan menanyakan seputar esai yang Bapak Ibu sudah tulis gitu ya. Jadi para wawancara akan memastikan tulisan kita itu benar kita yang lakukan, dan memastikan kejadian-kejadian yang terjadi sesuai dengan pertanyaan. Kan ada pertanyaan ya Bapak Ibu, kapan dan di mana gitu ya diperkirakan pada saat Bapak Ibu menulis esai. Itu yang ditanyakan seputar wawancara. Nah, tips untuk wawancara Bapak Ibu ketika kita wawancara by Pikon, mohon untuk tidak latar belakang Bapak Ibu itu tidak dibuat background atau blur atau settingan yang lain. Bapak Ibu pastikan suasananya itu alami ya, tidak ada gangguan di bagian belakang atau tidak ada orang yang lalu lalang gitu, seolah-olah nanti Bapak Ibu sepertinya dibantu oleh teman-teman yang lain gitu. Wawancara ini intinya memastikan Bapak Ibu benar-benar melakukan melakukan pengalaman sesuai pertanyaan. Seperti itu Pak Marimpun. Untuk yang praktik mengajar kita kemarin enggak ya Pak Marimpun ya? Enggak ada ya. Makanya nanti kalau untuk praktek mengajar ini mungkin iya, CGP lebih ya. Dari CGP ya. Iya, Oke. saya persilahkan gitu ya, Pak Marimpun. Di sini kebetulan ada juga ini dari Langkat Pak, ada CGP dari Langkat Pak Hartono. Silakan Pak berbagi untuk persiapan simulasi mengajar, mungkin bisa Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Suara saya terdengar Pak? Terdengar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk praktek mengajar ini Pak, kita hanya diberi waktu 10 menit kurang lebih. Tapi dalam waktu 8 menit kalau saya nggak salah ya. Iya. 8 menit. Kata saya 8 menit Pak. 8 menit itu di situ usahakan Bapak Ibu kegiatan awal, kegiatan
inti dan itu semuanya sudah terangkum atau semuanya sudah tersampaikan di 8 menit itu. Kita susun sebuah pembelajaran. Kalau bisa pembelajaran itu pembelajaran yang aktif. RPP-nya tidak usah terlalu panjang karena RPP sudah diupload Bapak Ibu ya. RPP tidak terlalu panjang, tetapi seolah-olah pembelajaran itu interaktif. Artinya begini, kita sebagai pengajar tanpa ada siswa, kita hanya menyediakan papan tulis kecil di belakang kita, lalu pakai alat peraga seadanya lah kalau kita bilang, seoptimal. Jadi kita bertanya, kita menjawab, seolah-olah kelas itu interaktif. Artinya ada sambutan di kelas itu. Jadi Bapak Ibu susun nanti pembelajaran yang aktif, sediakan pertanyaannya sendiri, sediakan jawabannya sendiri, dan usahakan sedikit menulis. Karena dengan menulis, kita sudah memakan waktu. Usahakan yang Bapak Ibu tulis itu sudah ditulis duluan, bisa di kertas karton, bisa di kertas plano ya, atau Ibu ketikkan, Ibu cetak, itu sudah tertempel di papan tulis. Jadi usahakan sedikit mungkin untuk menulis. Jadi yang banyak aktifnya itu. Karena kemarin pengalaman saya ketika saya aktif pembelajarannya, asesornya ada 2 itu kebetulan tidak banyak bertanya, bahkan mereka tertawa sendiri karena kita mengajar sendiri, kita bertanya sendiri, kita menjawab sendiri. Kebetulan saya di matematika, jadi kemarin saya di kelas 7 ya Bapak Ibu ya, di operasi hitung. Jadi kemarin sampai bahkan saya gini, coba periksa kantongnya masing-masing. Saya jawab, ini Pak. Seolah-olah mereka angkat tangan. Kita panggil aja namanya satu persatu. Jadi seolah-olah kelas itu hidup gitu. Padahal kita sendiri pelaksananya, kita pelakunya gitu Bapak Ibu. Jadi di pembukaan itu seperti biasa, Bapak Ibu sampaikan apa yang mau kita laksanakan. Pembelajarannya metode apa disampaikan, sampai ke penilaian. Lalu di intinya tadi yang saya bilang tadi, kita buat kelasnya itu seolah-olah kelasnya hidup. Artinya ada interaksi di situ walaupun hanya kita sendiri. Dan jangan lupa di penutup Bapak Ibu, di situ ada refleksi. Di refleksi kita akan bertanya. Jadi kita juga menjawab juga. Seolah-olah jawaban itu datang dari si anak. Kemarin saya bertanya seperti ini. Ternyata anak-anak ya, kalau kita hitung kurang dengan tambah hasilnya ini. Oh iya Pak, seperti itu. Kita jawab sendiri gitu. Bagus ya, kita bilang. Jadi kira-kira seperti itulah Bapak Ibu. Kalau background itu hanya papan tulis kecil, usahakan kalau mau stabil. Karena kalau pakai HP takutnya HP itu bisa terjatuh. Tapi kalau pakai laptop, kemarin saya pakai laptop, laptop itu lebih stabil dia gambarnya. Gitu. Itu yang pertama kalau untuk itu. Sekian dulu dari saya. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Terima kasih Pak. Mungkin dari sisi RPP-nya ini ya. Dari sisi RPP-nya mungkin kami persilakan kepada Pak Fauzi dari sisi RPP-nya Pak. Itu langsung persiapan RPP itu seperti apa gitu. Ke HP orang tua gitu. Silakan Pak Fauzi. Bagaimana kalau kita buat seperti itu? Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi, asal sekolah saya dari SMA swasta PAB 11 Tebu Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Saya tergabung di kelompok CGP 109 dengan pendamping Pak Marimpun Pohan dan fasilitator Pak Rukmana. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang telah lolos seleksi tahap 1 di calon guru penggerak angkatan keempat. Teman saya udah Pak, udah melakukan testimoni saya ataupun penjelasan dan pengalaman pribadi saya terkait dengan simulasi mengajar dan wawancara hampir sama dengan yang dialami oleh Pak Nixon dan Pak Hartono. Berbicara tentang RPP, saya rasa Bapak dan Ibu juga sudah mendapatkan juknis surat edaran yang
telah dibagikan gitu. Karena saya juga melihat dan membaca surat edaran terkait dengan pengumuman kelulusan dari Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan keempat. Di situ berbicara tentang tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, saat itu berbicara tentang penilaian pembelajaran. Nah, pada waktu saya dan mungkin rekan-rekan CGP di angkatan pertama membuat RPP, kami dulu tidak menguploadnya di Guru Berbagi karena memang dulu seingat saya belum ada gembar-gembornya tentang Guru Berbagi di SIM PKB. Jadi memang nguploadnya itu kalau tidak salah ada tempatnya di SIM PKB-nya gitu, tapi tidak di Guru Berbaginya. Saya melihat di angkatan keempat ini RPP-nya diupload di Guru Berbagi. Jadi berbicara tentang RPP, pastinya kita ada prosedur pembuatan RPP dan saya juga sudah baca di ketentuan kementerian gitu. Kalau yang saya gunakan kemarin itu RPP yang 1 lembar, yang memang sangat sederhana dan di situ merangkum semuanya gitu. Siap itu selanjutnya berbicara tentang teknis daripada pelaksanaan simulasi mengajar. Kalau saya sih lebih memberikan tips and tricks kepada Bapak dan Ibu pemahaman atau penggunaan aplikasi Google Meet-nya gitu. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu prepare tapi ketika eksekusi belum mengenal fitur-fitur di Google Meet gitu, dan itu nanti akan menjadi kepanikan tersendiri bagi Bapak dan Ibu. Langkah lebih baiknya Bapak dan Ibu latihan panggilan melalui video Google Meet gitu, agar Bapak dan Ibu nanti terbiasa dan tidak kaku dan tidak canggung ketika nanti melakukan video conference dengan penilai 2 asesor. Kalau dulu berbicara tentang simulasi mengajar waktunya itu 8 menit. Kalau yang sekarang dia 10 menit lebih lama lagi. Jadi manfaatkan waktu yang 8 menit itu dengan sebaiknya buat suatu simulasi mengajar yang interaktif, menyenangkan, yang dimana di dalamnya itu aktif anak-anaknya, terlihat aktif anak-anaknya walaupun memang kita tidak menghadirkan anak murid di dalamnya, tapi komunikasi seolah-olah komunikasi 2 arahnya itu terjalin dengan baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu wajib ya, namanya kita mau ikut seleksi maka kita harus disiplin. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu duluan hadir asesornya daripada Bapak dan Ibu gitu. Bapak dan Ibu telat gitu. Makanya diberitahu juga kan hadir 15 menit atau 10 menit sebelum kegiatan simulasi mengajar dimulai. Kalau saya dulu simulasi mengajarnya di sekolah karena memang di rumah saya tidak ada papan tulis, jadi memang saya mengandalkan fasilitas sekolah. Jadi memang ketentuannya Bapak dan Ibu background-nya itu papan tulis di mana Bapak dan Ibu posisinya itu seluruh badan. Benar kata Pak Hartono, jangan nanti Bapak dan Ibu menggunakan handphone gitu. Kalau bisa menggunakan laptop yang memang nampak full seluruh badan dari kita yang akan dinilai gitu. Di akhir nanti Bapak dan Ibu simulasi mengajar, Bapak dan Ibu akan diberikan 2 pertanyaan dari tim asesor. Dan 2 pertanyaan itu akan berbicara tentang kelebihan dan kelemahan daripada metode pembelajaran yang Bapak dan Ibu bawakan gitu. Nanti mereka akan menanyakan kira-kira apa kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran yang kamu buat gitu. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu juga metode pembelajaran yang akan Bapak Ibu bawakan. Apakah Bapak dan Ibu menggunakan metode discovery learning atau menggunakan metode mind mapping gitu. Kalau saya kemarin itu mind mapping, peta konsep gitu. Jadi kita harus tahu juga kelebihan dan kelemahannya. Sebab itu saya ingat juga lagi pertanyaan yang kedua, kira-kira ketika kamu disuruh untuk memperbaiki kelemahan dalam cara kamu mengajar, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Gitu. Jadi Bapak dan Ibu juga harus bisa menyiapkan bagaimana kelemahan daripada cara mengajar Bapak dan Ibu direfleksikan atau diperbaiki di kemudian hari.
kalau berbicara tentang simulasi, kalau berbicara tentang wawancara, saya rasa saya setuju dengan Pak Nixon dan Pak Hartono. Rata-rata berbicara tentang esai yang telah kita buat. Jadi di situ tim asesornya ingin melihat bagaimana sejauh mana kita memiliki daya keinginan yang kuat untuk masuk menjadi calon guru penggerak. Gitu. Jadi di situ dinilai bagaimana resiliensi kita, bagaimana dinilai kematangan etika kita, bagaimana dinilai tujuan, visi dan misi ke depannya kita gitu. Jadi hal-hal seperti esai yang kemarin itu bisalah Bapak Ibu refleksikan lagi, Bapak Ibu ulik-ulik lagi apa yang telah Bapak Ibu buat di esai itu dan didalami dan dipelajari lagi. Saya rasa itu saja pengalaman yang saya lakukan ketika saya mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan pertama. Nanti mungkin lebih enak tanya jawab karena melalui tanya jawab kita bisa lebih mendalami lagi apa mungkin yang akan menjadi kendala Bapak dan Ibu atau rasa penasaran dari Bapak dan Ibu. Itu saja, saya kembalikan kepada Pak Marimpun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fauji untuk testimoninya. Sebelum kita lanjutkan ke testimoni berikutnya, bersama kita ada Pak Beni. Selamat sore Pak. Beliau adalah Kasih SMK di Capdis Sidimpuan. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di sini bersama kami. CGP hebat di sini Pak. Mungkin saya termasuk yang senang di Bapak berkenan hadir di sini. Saya yakin sama dengan teman-teman yang dari Capdis Sidimpuan, mulai dari Mandailing Natal, Kota Padang Sidimpuan dan Tapanuli Selatan. Terima kasih Pak. Bila berkenan, mungkin kami persilakan Bapak untuk mengucapkan sepatah dua kata, mungkin memberi semacam penyemangat atau dorongan untuk kami di sini semua yang tergabung dalam program guru penggerak. Silakan Pak Beni. Lebih mudah maka minta tolong kerjasama Bapak Ibu wali kelas untuk nanti membuat link pertemuan Google Meet. Saya ulang ya. Minta tolong kerjasama Bapak Ibu wali kelas untuk membuatkan satu link Google Meet untuk pertemuan Masih dibisukan Pak. wali kelas. Wali kelas yang saya langsung per jenjang ya. Jadi hanya ada satu link per jenjang. Oke, silakan nanti Bapak Ibu wali kelas per jenjang berembuk kira-kira siapa yang buatkan link. Ya, Pak Beni. Kalendernya di hari Jumat ya. Jadi lalu minta tolong Bapak Oh ya, Ibu mungkin saya ralat. Pak Beni, kalau tidak salah ini Kasih SMA ya Pak ya? kepada Wakakur. Di Capdis Padang Sidimpuan. Kumpul kepada Ibu Eli, kumpul kepada Ibu Rasta. Kami memohon ini sudah dikerjakan kalau boleh hari ini ya, itu akan lebih baik Bapak Ibu. Halo, Pak. Paling lambat besok siang jam 12 itu sudah diberikan di kepada Wakakur dan Wakakur. Selamat sore Pak Beni. Sehingga di hari Jumat ketika selesai sesi leader maka Masih mic-nya masih di mute Pak. link tersebut sesi leader tentunya juga kita akan mengenal tentang pembagian kelas murid ya. Nah setelah itu Oke, baik Bapak Ibu, mungkin masih ada kesibukan lain. Kami harapkan kesediaan dari Pak Marudut Sidebang untuk memberi testimoninya atau mungkin tips and triknya untuk wawancara ya, karena untuk simulasi mengajar di angkatan 1 pendamping itu tidak ada. Jadi kami lebih pengalamannya di wawancara. Silakan Pak Marudut. sosialisasi dipimpin oleh Ya, terima kasih Pak Marimpun. Izin off kamera ya Pak ya. Pak Marudut. Ya, halo. Dengaran Pak? Baik. Ya. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu. Salam kenal Bapak Ibu. Terima kasih undangannya dan sekali lagi selamat atas kelulusannya di tahap pertama ya. Dan tips dari saya kalau wawancara sih hanya saya mau bilang bahwa jadi diri sendiri aja Bapak Ibu. Jadi diri sendiri aja. Kemudian kalau tahap
wawancara nanti kan yang ditanyakan itu kan mengulik kembali critical thinking sama itu ya, yang esai yang pernah kita tulis dan diupload. Jadi kalau betul-betul memang itu pengalaman kita aja, kita akan menceritakannya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan nanti pewawancara. Satu lagi tipsnya, siapkan laptop, jaringan yang bagus, KTP jangan lupa, kemudian jaga kesehatan. Itu saja Bapak Ibu, sukses selalu. Ya Pak, Marimpun. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang pasti kan kita mempersiapkan diri kita, tidak saja secara pribadi kita persiapkan diri kita, di lingkungan kita juga kita persiapkan, termasuk penampilan. Karena saya rasa untuk penampilan ini pun sangat membantu kita pada saat wawancara. Artinya kan kadang kan kita berpikirnya karena ini virtual, jadi kadang kita lupa gitu mempersiapkan diri kita, penampilan kita. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Masih ada Kak Nadra, mungkin ada Kak yang mau disampaikan, silakan. Halo Pak Marimpun. Pak Marimpun. Iya. Saya lihat di CGP, Iya, Pak. saya lihat di CGP ada peserta bertanya, apakah nanti waktu saat praktik mengajar boleh screenshot atau pakai infocus? Seperti itu Pak Marimpun. Oke. Oke, mungkin begini, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, satu lagi mungkin karena ada oh ya, ini ada Ibu Elsa Hanani dari Kabupaten Karo. Silakan Bu Elsa. Baik, terima kasih Pak Marimpun. Sekali lagi kami ucapkan dari pendamping selamat kepada CGP yang sudah lulus untuk seleksi tahap pertama, dan saya ingin berbagi sedikit mengenai wawancara seperti yang dibilang oleh teman-teman pendamping tadi, bahwa kami kemarin tidak ada simulasi mengajar. Jadi yang bisa kami bagikan itu adalah bagaimana nanti kira-kira Bapak Ibu itu bisa sukses untuk melalui tahap wawancaranya. Kalau dari saya Bapak Ibu, silahkanlah Anda jujur. Jadi kalau sudah jujur kemarin menjawab esainya, ketika nanti wawancara pasti tidak ada masalah. Dan usahakan ketika menjawab pertanyaan dari jurinya, dari tim penilai, silakanlah membuatnya sesingkat mungkin, sejelas mungkin. Jangan mutar-mutar Bapak Ibu. Karena kan kalau mutar-mutar nampak begitu mengarang begitu. Jadi lakukanlah itu sesingkat mungkin. Kalau saya kemarin wawancara, seingat saya hanya 15 menit Bapak Ibu. Saya juga bingung, sudah selesai Bu? Sudah begitu. Jadi kalau kemarin ngisi esainya sudah jujur, nanti pun wawancaranya silahkan jujur saja. Maka wawancaranya tidak lama, tidak bertele-tele, seperti itu dia. Dan yang ditanya pun pasti seputar itu, mengenai bagaimana Bapak Ibu mentreatment peserta didik di sekolah. Bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan rekan-rekan guru di sekolah. Bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan kepala sekolah. Jadi misalnya ada masalah di kelas ketika pembelajaran, apa trik atau treatment yang Bapak Ibu berikan mengatasi masalah tersebut. Apakah solusi yang Bapak Ibu berikan itu menyelesaikan masalah, apakah itu teknik yang baru atau yang lama, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa memberikan teknik-teknik yang baru dalam pembelajaran, dalam menyelesaikan masalah, tentunya itu nanti menjadi penilaian tersendiri bagi para juri. Dan tadi sudah banyak dipesankan juga oleh CGP yang sudah mengikuti pendidikan calon guru penggerak sekarang. Lakukanlah nanti ketika mengajar tadi, lakukanlah dia pembelajaran yang efektif, dan kalau bisa media pembelajarannya menarik Bapak Ibu. Dan saya rasa kita sebagai guru, kita sudah terbiasa dan kita sudah paham bagaimana pembelajaran itu menarik dan efektif. juga tidak mesti dalam minggu ini. Jikalau Bapak Ibu merasa itu saja. Terima kasih Pak Marimpun. Atau masih bisa mencari Ya, terima kasih Ibu. Mungkin satu hal yang perlu kami sampaikan juga, saya yakin sama dengan teman-teman yang lain, ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus di angkatan di calon guru penggerak ini, maka percayalah Bapak Ibu adalah seorang guru yang hebat, punya sesuatu hal yang bisa kita andalkan untuk kita bagi bersama. Saya selalu merasa seperti itu ketika bertemu dengan pendamping, bertemu dengan calon guru penggerak. Saya yakin semuanya punya kelebihan-kelebihan yang bisa kita bilang hebat gitu. Makanya selalu kita istilahkan bahwa Bapak Ibu yang bergabung di guru penggerak itu adalah guru-guru hebat. Oke, baik.
Silakan untuk Bapak Ibu, sudah saatnya kita di sesi tanya jawab ngobrol bebas seputar simulasi mengajar, persiapan simulasi mengajar, kemudian wawancara, dan mungkin akan lebih efektif bila Bapak Ibu berkenan membuat di chat, atau kalau mau berbicara langsung silakan di raise hand, boleh. Nanti yang untuk menjawab silakan, ada di sini calon guru penggerak, ada pendamping. Saya senang sekali karena di sini ada banyak calon guru penggerak dan banyak pendamping di angkatan 1 yang berkenan membagi waktu di sela-sela kegiatan yang saya yakin banyak di sini yang punya kesibukan-kesibukan, dan bahkan ada juga yang mendua mentiga ini di sini di kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu, kita mulai dari cacatnya. Ayo Pak Ober, silakan sama-sama kita cek. Iya Pak, halo Pak Marimpun. Ada beberapa silakan, Pak. pertanyaan yang saya sudah baca di chat. Yang pertama, saat mengajar boleh nggak kita ngajar dari laptop pindah ke HP karena baterai laptop harus dicok ke listrik, takutnya mati listrik. Ya, saya persilahkan ke CGP ya Pak Marimpun ya, karena kan Boleh, lebih Pak. tepatnya mereka itu biasa yang mengalami kendala listrik misalkan atau baterai, bagaimana mempersiapkan dalam praktik mengajar. Mungkin mungkin ada yang pengalaman ya Pak ya. Iya, saya persilahkan Bu Rifa, ada Bu Rifa? Iya Pak, hadir. Silakan Bu Rifa. Iya. Baik Pak, saya akan menjelaskan sedikit. Saran saya untuk ibu tadi yang laptopnya harus dicok baru hidup, saran saya sebelum mulai simulasi, ibu mempersiapkan dua alat, satu dari laptop, satu lagi dari HP yang udah terhubung langsung ke Google Meeting-nya. Jadi upayakan untuk HP itu kalau ada pakai tripod Bu, jadi mana tahu tiba-tiba mati listrik, udah ada cadangannya. Jadi tim asesor nanti tidak menunggu ibu untuk login lagi ke Gmeet-nya. Jadi dua apalah ibu pakai, laptop sama HP. Itu saran dari saya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik Bu Rifa, mungkin dijelaskan Bu Rifa, tripod itu mungkin semua belum familiar dengan istilah tripod ya Bu. Iya, baik Pak. Tripod itu alat penyangga HP yang bisa kita letakkan HP di tripod tersebut. Jadi dia kaki 3. Jadi sehingga kalau kita pakai HP itu upayakan pengaturan dari HP itu sendiri sudah rotasi layar. Jadi dalam berbentuk landscape dia mendatar. Jadi untuk sudut pandang ketika kita mengajar itu lebih luas. Jadi tripod ini alatnya segitiga, kakinya 3 kaki. Bapak Ibu bisa menempelkannya, saya rasa bisa di searching nanti bagaimana bentuk tripod. Namun jika tidak ada solusi lain. Ya, kita harus 1000 akal untuk bisa mensiasati keadaan. Bapak Ibu bisa meletakkan bangku di atas meja, kemudian menyanggah HP-nya. Nah, jadi udah di style duluan sebelum mulai Gmeet tersebut. Jadi kira-kira saat praktik nanti ada 2 sudut pandang ketika Bapak Ibu mengajar. Boleh diletakkan laptop atau di depan, dari sudut pandang depan, Bapak Ibu bisa meletakkan laptop. Dari sisi yang lain, sisi yang sedikit berbeda, Ibu bisa letakkan HP-nya. Jadi bisa 2 sudut pandang. Mana tahu mati lampu bisa langsung terhubung ke Gmeet yang ada di HP. Jadi kalau nggak ada tripod, kita bisa akali dengan meletakkan HP itu di atas bangku, kemudian disangga dengan benda-benda tertentu. Jadi apapun bisa dilakukan agar tidak terjadi kendala teknis. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu Rifa, terima kasih. Ya, mungkin lebih realnya Bu Rifa saat ini juga menggunakan, sebentar Pak. Ya, untuk lebih realnya mungkin saya yakin Bu Rifa pun saat ini menggunakan 2 perangkat. Karena saya lihat ada 2 nama Bu Rifa di sini yang hadir. Iya Pak, siap-siap mau benar Pak, siap-siap mau Vicon juga PPG Pak. Jadi standby dulu. Iya, betul. Oke. Ya, bagaimana Pak Join Ginting? Pak Join Ginting, apakah sudah jelas penjelasannya? Sudah clear ya?
Udah, berarti tadi saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Ya, silakan, Pak. Halo? Ya, silakan, Pak. Satu gini kan, tadi saya tanya waktu ngajar nggak boleh pakai share screen gitu ya. Oke, pakai share screen atau tidak ya, Pak, waktu praktik mengajar? Satu. Oke. Lalu sebenarnya pertanyaan saudara begini, tempat saya ini kan kadang drop gitu, sinyal dan listrik. Jadi misalnya beginilah, kan saya bilang tadi laptop itu baterainya udah soak. Jadi, kalau misalnya ini kita kan ceritanya yang jeleknya dulu kan gitu. Kalau misalnya sinyal pun drop, lalu listrik pun mati, apakah bisa diulang ujian itu? Gimana? Ya. Sama-sama blank gitu. Oke, Pak. Ya, izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Bu. Jadi jangan khawatir, Pak, itu bisa diulang, tapi Bapak harus segera menghubungi adminnya, Pak. Kalau saya tidak salah di Juknis yang sudah dibagikan, yang ada nama-nama peserta yang lulus, di situ ada solusi dari pertanyaan Bapak. Jika tiba-tiba terputus jaringan, Bapak bisa menghubungi helpdesk-nya kalau saya nggak salah, Pak. Bagaimana Pak Join? Apakah sudah? Oke, Kak. Lalu ngajar itu nggak bisa pakai share screen ya? Karena kalau kita nulis papan tulis, gimana? Ya, silakan Bu Ripa. Siapa yang jawab, Pak? Bu Ripa, silakan. Sekalian, iya. Iya, sekalian. Iya, Pak. Jadi dari Juknis yang sudah saya baca, untuk melakukan share screen itu tidak boleh, Pak. Karena kalau kita share screen, berarti yang terlihat share screen kita hanya asesor saja, sementara asesor sebagai observer. Jadi jika Bapak ingin menggunakan PowerPoint, Bapak boleh menggunakan InFocus. Tapi maksimalkan waktu yang hanya 10 menit, upayakan agar Bapak tidak termakan waktu untuk menggunakan itu. Jadi jika Bapak memang menggunakan PowerPoint, udah standby kian, Pak. InFocusnya, kalau mau pakai speakernya sudah standby. Jadi tinggal ketika Bapak mengajar, tinggal di-on-kan saja, Pak. Artinya PowerPoint itu pun dari latar belakang kita gitu ya. Selain kalau papan tulis tadi gitu ya. Iya, benar. Jadi gini, jika Bapak memang ingin menggunakan PowerPoint, saran saya, ketika Bapak menampilkan PowerPoint itu langsung ditembakkan ke papan tulis saja. Nah, ketika PowerPoint itu tidak dipakai, boleh ditutup saja, Pak. Jadi Bapak bisa menggunakan papan tulis sebagai media tulisnya, gitu, Pak. Lalu gini, saya mikir-mikir karena listriknya gitulah. Kalau misalnya kita PowerPoint, oke lah. Kita tutup layar, pas kita ngajar kita tinggal buka. Atau kalau kita pakai papan tulis, itu materinya itu udah kita tulisin dulu semuanya gitu. Ya, baik Pak, akan saya jelaskan dari pengalaman saya ya Pak. Upayakan yang 10 menit itu tahapan pertama, 2 menit di awal Bapak lakukan pembukaan ya seperti biasa Pak. Dan saya sarankan itu pakai ice breaking Pak. Jadi ada nilai tambah pengalaman saya ketika saya melakukan ice breaking dalam pembelajaran, asesornya itu memberikan apresiasi yang bagus. Nah, untuk materi kita itu bisa pakai media Pak, media sederhana. Jadi tidak perlu kita tuliskan duluan di papan tulis. Jadi ketika memulai pembelajaran, jika kita tidak menggunakan InFocus, cukup di awal kita menuliskan materi. Misalnya kita membahas materi apa pada pembelajaran itu, temanya saja. Setelah itu Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian untuk materi yang lain, pergunakan media Pak. Mau media cetak atau media alat peraga yang sudah Bapak buat. Jadi sebenarnya dalam jangka waktu kegiatan inti, misalnya kegiatan inti Bapak ambil 6 menit. Nah, dalam 6 menit itu, Bapak sudah memilih materi yang benar-benar ingin disampaikan. Jadi sebenarnya itu akan kurang waktunya, makanya Bapak tidak perlu repot-repot nuliskan di papan tulis. Cukup tuangkan dalam media sederhana, kalau tidak menggunakan PowerPoint. Atau gini, begitu Pak. Misalnya media itu saya print out aja, jadi ngomong sambil tunjukin gitu. Daripada harus bolak-balik ke... Baik. Iya, bagus Pak, lebih bagus. Iya, baik Pak Tarigan, terima kasih Bu Rifa untuk penjelasannya.
Mungkin ini ada dari Pak Hartono ya, CGP dari Langkat ya Pak Marimpun. Iya Pak. Ya silakan Pak Hartono pengalamannya. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya pengalamannya mirip-mirip dengan Ibu Rifa ya. Kalau kita menggunakan infokus itu yang pertama akan menyita waktu. Lalu kemarin tuh ada Pak aturan di CGP Angkatan 1, itu papan tulisnya kosong. Belum tertulis gitu. Jadi memang tidak boleh kita tuliskan duluan kecuali kita menggunakan media. Misalnya tadi Pak Fauji ya menggunakan media mind map. Kita boleh membuatnya mind map duluan. Tapi kalau papan tulis itu ditulis duluan, itu kemarin sudah tidak diperbolehkan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pernah PLPG Bapak Ibu, di PLPG atau PPG, mirip-miripnya itu simulasi mengajarnya dengan praktik peer teaching kita, praktek mengajar kita. Kalau Bu Rifa tadi pakai ice breaking, kalau saya lebih pakai matematika realistik. Artinya apa? Artinya lebih banyak siswa yang aktif. Dan bagaimana mengaktifkan siswa itu dari pertanyaan-pertanyaan kita, pertanyaan pemantik gitu. Terus tadi ada juga yang bertanya dari Ibu calon CGP, bagaimana kalau di pandemi ini izin tatap mukanya? Sudah saya jawab juga di chat, kita tidak menghadirkan siswa, tapi seolah-olah ada siswanya. Dan itu bisa kita lakukan di rumah ataupun di sekolah. Kalaupun di rumah itu saran Bu Rifa itu sangat baik, menggunakan 2 akun. Tapi kalau di sekolah biasanya lebih stabil, gunakan 1 akun cukup. Untuk kegiatan pembelajaran ini, usahakan memang di kegiatan pembuka itu sudah sangat jelas. Yang pertama, kita ada menyapa, doa, dan yang terutama adalah penyampaian tujuan pembelajaran dan metode yang kita gunakan. Itu saya rasa 2 atau 3 menit sudah cukup. Untuk di intinya, langsung saja Bapak Ibu, kalau pakai media pembelajaran, langsung ditempelkan. Saran saya pakai double tip. Saya kemarin pakai double tip, pakai karton. Itu sudah saya tuliskan. Lalu langsung kita tempelkan, kita sampaikan. Jangan papan tulis itu sudah berisi duluan. Kalau keaktifan itu sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu. Karena kita kan tadi sudah saya bilang, kita rencanakan, kita buat dulu perencanaannya, yaitu buat pertanyaan, buat juga jawaban. Jadi bukan kita di situ praktek, di situ kita memikirkan jawaban dan pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu sebenarnya sudah ada jawabannya. Tetapi kita sendiri yang menjawab. Bukan menjawab pertanyaannya itu, tapi ya bagus sekali jawabannya, memang begitulah. Kita ulangi jawabannya gitu, seolah-olah siswa tadi menjawab. Untuk penutup itu kemarin sangat ditekankan adalah refleksi. Jadi refleksi itu yang sangat baik adalah membuat kesimpulan, di mana yang membuat kesimpulan adalah siswanya, bukan gurunya. Jadi refleksi itu kan bisa kita buat pertanyaan pemantik, lalu seolah-olah siswa itu akan menjawab. Ya, kita beri apresiasi jawabannya, kita ulangi jawaban anak itu, padahal jawaban anak itu kita yang membuat gitu. Jadi sudah ada refleksinya. Kalau di ice breaking kemarin saya membuat ice breakingnya di kegiatan penutup. Jadi di kegiatan penutup itu saya buat ice breaking, memang sangat memberi apresiasi mereka. Bahkan ketika saya melakukan itu, ada asesor saya kemarin 2, laki-laki dan perempuan. Ya bapak itu sampai tidak bisa menahan tawanya melihat saya memberi pertanyaan dan menjawab sendiri. Bahkan saya beri apresiasi seperti memang benar-benar dia menjawab, tidak ada siswanya gitu. Jadi memang sangat diberi apresiasi bagi mereka, bagi kita yang melakukan interaktif. Artinya pembelajarannya seperti aktif dan apalagi menggunakan ice breaking. Saya rasa itu saja, nanti ada bisa ditambahkan. Silakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hartono. Izin bertanya Pak. Ya, ini atas nama Ibu mana? Ibu Erni Pak. Ya, silahkan Ibu Erni. Kepada Bapak Ibu yang sudah pendamping ya, yang sudah mengalami wawancara maupun simulasi belajar, itu dalam simulasi mengajar Pak, berapa muatan pelajaran yang harus kita tampilkan? Baik, terima kasih Bu Erni. Saya persilahkan. Ya, ada lagi Bu Erni?
Untuk sementara cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, saya persilahkan CGP dari Pak Marimpun. Ya, silakan kami percayakan kepada Pak Edwin, boleh Pak? Ya, silakan. Pak Edwin atau Ibu Salama boleh? Silakan Bu. Silakan Salama. Iya. Ya Pak Edwin, silakan Pak Edwin. Oke. Baik, saya dulu atau Bu Salama dulu? Boleh ya? Pak Saya pun Edwin, Pak, boleh, Pak silakan Pak. Edwin. Saya pun boleh. Iya. Tidak lah Bu Marlina ya. Silakan Bu Marlina. Bu Marlina juga mau ngomong itu. Bu Marlina. Silakan Bu Belum ngomong dari Marlina. tadi. Bu Marlina masih di unmute. Silakan Bu Marlina. Loh, tapi Pak Edwin, Pak, nggak jadi dia ngomong, Pak. Pak Edwin ayo Pak. Kok berantem? Oke, baik. Pertanyaannya materi apa yang disajikan untuk simulasi mengajar sendiri itu kalau bisa ya satu materi aja Bu, karena kalau terlalu panjang materinya dalam waktu durasi 10 menit itu jadinya nggak maksimal. Yang penting apa yang tertera di RPP yang Ibu buat step by step, lakukan latihan dan intinya adalah tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan CGP yang lain adalah bagaimana kita dilihat sebagai sosok pengajar yang interaktif, mampu untuk berkomunikasi dua arah antara guru dan peserta didik. Jadi materi harus jelas disampaikan dan mengandung komunikasi dua arah. Jadi cukup satu materi saja Bu. Contohnya kalau di saya kemarin, saya kebetulan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, saya bahas tentang satu materi yaitu definisi komputer. Nah, definisi komputer sendiri saya ajak untuk menerjemahkan arti dari komputer itu. Sebelumnya saya tidak memberitahukan apa itu arti komputer, tapi mereka saya ajak mendefinisikan dengan cara mengenal perangkat terlebih dahulu, lalu membuat pengertian daripada komputer itu sendiri. Dan media yang saya gunakan adalah infocus dan dengan animasi bergerak di sana. Cukup satu tampilan saja, tapi kita interaktif. Itu saja Bu, terima kasih. Izin Pak Marimpun, Pak Berlin boleh menambahkan Silakan. mengenai RPP. Iya, silakan Bu Rifa. Iya. Mohon izin dikarenakan SD kami harus tematik dan tadi saya lihat di kolom chat banyak guru-guru SD yang bertanya mengenai RPP. Saya sarankan memang karena tematik harus memuat minimal 2 muatan pelajaran Pak. Jadi saran saya, ketika Bapak dan Ibu telah memilih tema yang telah ditentukan, pada subtemanya itu ada 4 subtema, Bapak Ibu pilih kira-kira di pembelajaran mana yang mengandung 2 muatan dan materinya menarik. Nah, jadi walaupun nanti materi yang disampaikan itu sederhana, tapi setidaknya dia sudah mengandung 2 muatan pembelajaran. Contoh seperti saya saat tampil itu di kelas 2 mengenai lingkungan sehat, muatan pelajarannya ada bahasa Indonesia dan juga matematika. Ya, jadi upayakan di tahap pembelajarannya Bapak Ibu lihat muatan pembelajaran minimal 2 saja dan pilih materi yang singkat, padat dan bisa merangkum semuanya. Jadi karena guru SD memang harus tematik 2 muatan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Rifa. Dari Pak Edwin dan Bu Rifa tadi, dua-duanya benar ya Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu adaptasi kemana. Apakah Bapak Ibu guru SD, maka Bapak Ibu mengikuti Bu Rifa. Kalau yang senior itu SMP SMA, Bapak Ibu ikuti panduan dari Pak Edwin. Gitu ya Bapak Ibu, dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Mungkin Bu Marlina ini boleh ditambahkan Bu Marlina.
Silakan Bu Marlina. Semangat Bu Marlina. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Berlin. Iya, benar ya kata Pak Edwin tadi, kalau dia boleh satu materi saja, tapi gimana ya, pandai-pandai kita lah saat menerangkan. Lanjut Bu Mar. Dia lagi jadi patung sinyalnya. Bertanya Pak Marimpun. Izin bertanya Pak. Silakan Bu. Atas nama siapa Bu? Bu Aisyah ya. Perkenalkan Bapak, maaf saya lupa tadi menukar namanya SMP Negeri 1 Puncak Marapi Pak. Oke, silakan Bu. Jadi begini Pak Berlin, Baik. dari awal kita mulai ada kayak pendampingan seperti itu ya, ada grup di grup WA. Saya hampir selalu mengikuti acara Google Meet kita, tapi saya belum ada tuh melihat kalau yang guru pendampingnya itu atau yang CGP-nya itu yang dari SMP begitu. Pengen rasanya gitu loh. Kalau yang apanya itu dari SMP gitu, itu satu gitu loh Pak. Maksudnya kalau kita ibaratnya ini kan semua hampir SMA, kemudian ada SD gitu. Kok SMP nggak ada ya gitu. Jadi saya pengen Ada Bu, ada yang SMP. Ada Ibu Salamah Nasution nanti Bu. Ya, karena Ibu Salamah yang menjawab dari sisi SMP-nya. masih diam-diam Iya, tadi, Pak. Bu. Masih Ya, diam-diam. silakan pertanyaannya Bu. Boleh saya lanjutkan dulu Bapak? Silakan Ya, Bu, lanjut. silakan. Ini satu lagi Pak. Saya ini kan kebetulan guru TIK. Jadi Pak, ini kan udah dalam beberapa tahun ini TIK itu kan jadi bimbingan. Kemudian memang di apa namanya akhir-akhir ini kan sudah memang diperbolehkan lagi untuk memberikan mata pelajaran TIK. Tapi kan sejak masa pandemi mata pelajaran TIK itu memang sama sekali belum pernah untuk tatap muka gitu. Kira-kira Pak ada nggak ya kalau dari teman-teman Bapak atau yang Bapak dampingi seperti itu yang mengalami masalah yang sama dengan saya gitu loh, masalah RPP TIK-nya atau kurikulum TIK-nya seperti itu Pak. Begitu saja mungkin Pak Berlin, saya kembalikan Pak. Ya, terima kasih Bu Ya, baik. Aisyah. Ya. Bu Sahani Bapak. Bu Sahani ya, Bu Sahani. Ya. Ibu Sandi, saya dari Lembah Serik Marapi, Bu Sandi dari puncaknya Pak Berlin. Jadi kami sama-sama di Gunung Serik Marapi ini. Iya. Dari Ya. mungkin Jadi gini, untuk nanti SMP silakan kepada Ibu Salamah, dan dari sisi TIK-nya nanti ada Pak Edwin. Ya, Pak Edwin juga ini mengajar TIK. Mungkin hanya saja mungkin judulnya yang beda di SMA. Iya. Silakan Bu. Bu Salamah. Bu Salamah, silakan Bu. Iya, terima kasih. Ibu apa tadi yang TIK? Saharni Ibu. Bu Saharni Ibu. Bu Sarni ya? Iya, Jadi gini Bu, kebetulan kita sama-sama SMP. Jadi untuk TIK sebenarnya kalau di sekolah kami ada pelajarannya di kelas 7 dan 8 itu pengganti TIK itu adalah informatika. Tempat Ibu mungkin sama ya? Sedangkan itu belum. BTIK di kelas 9 ya, memang dia dalam bentuk bimbingan. Kalau saya lihat mereka juga tetap membuat RPP seperti biasa yang menggunakan K13 revisi yang kita gunakan sekarang ya kurikulumnya ya. Jadi 78 juga mereka informatika, sedangkan 9 bimbingan TIK tetap menggunakan RPP sesuai dengan K13 revisi. Itu kalau menurut saya Bu yang selama ini kami lihat di sekolah kami ya Bu ya. Terima kasih Bu, itu aja mungkin informasinya. Iya, oke, makasih Bu Salamah. Ya, Ya, Bu. ditambahi dengan Pak Edwin ya dari segi TIK-nya. Silakan Pak Edwin. Pak Edwin. Pak Edwin. Oh, Pak Edwinnya lagi ini ya, lagi ada kegiatan mungkin. Nah, ada pertanyaan dari peserta mengatakan begini, apakah
RPP yang kita buat harus lengkap dengan penilaian. Dari Pak Bapak atau Ibu Erwin ini ya, tingkat SD, SMP, SMA. Silakan Bu Erwin langsung menyampaikan pertanyaan. Ibu Erwin atau Pak Erwin Sitorus? Bapak, Pak, Bapak. Oh, silakan Bapak. Dari tingkat SMP, SMA, SD? Ini saya dari SMA. Ya, silakan. Dari SMA Negeri 1 Dolok Sanggul ini, Pak. Iya, silakan Pak, silakan. Kan kita mau menyusun RPP yang diminta itu. Apakah nanti harus kita buat itu lengkap dengan penilaiannya sama dengan rubriknya atau bagaimana, Pak? Oke, baik Pak Erwin. Kami persilakan ke Pak Nixon ya. Saya coba menjawab, Pak. Iya, Pak Nixon. Pak, silakan Pak Nixon. Ya, Bapak Ibu, pengumuman calon CGP Angkatan 4 tahap 1 masing-masing mungkin sudah kita miliki ya. Sudah kita miliki. Di situ sudah lengkap dia rambu-rambu penyusunan RPP dan rambu-rambu petunjuk pelaksanaan simulasi mengajar. Jadi kalau RPP di sana jelas dibuat di sana lampiran 1 ya, surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Di sana sudah jelas dibuat di sana rambu-rambu penyusunan pelaksanaan program pembelajaran ya, mulai dari identitas. Kemudian ada 3 ya, sesuai dengan edaran Menteri itu, yaitu ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jadi boleh kita buka kembali ya pengumuman itu. Ya di sana dibuat ya, mungkin ini apa untuk tingkat TK, SD, SMP, SMA sama ya. Tapi karena ini mungkin pengumumannya hanya 1 ya kan. Boleh kita buka dan kita pahami bersama supaya jangan nanti salah. Sedangkan petunjuknya ya boleh itu mungkin sudah ada di share ya Bapak Ibu ya. Boleh kita buka kembali. Terima kasih. Itu aja Pak. Iya. Sudah jelas ya Pak Erwin? Siap Pak, siap Pak, siap. Oke, nah ini saya diminta tolong juga kepada Pak Nixon. Ada pertanyaan dari Ibu mana tadi ya? Dari Ibu Tioria Manurung. Pertanyaannya, dari mana kita tahu topik RPP yang akan kita buat? Ya, terima kasih Pak Berlin. Ya Pak. Topik RPP yang akan kita buat ya, itu ada petunjuknya Pak. Tapi pada waktu itu kebetulan Pak Edwin duluan membuka ya, topik apa yang akan kita pilih. Nah, jadi dia ada topik yang akan kita pilih, yang akan kita jadikan RPP kita. Maka kita harus membaca dulu atau sering mencari informasi tersebut. Nah, karena itulah yang akan menjadi panduan kita dalam menyusun RPP. Nah, jadi petunjuk itu yang harus kita cari. Ya, ketika itu Pak Edwin yang duluan mendapatkannya dan membagi kepada kami, sehingga kami menyusunnya dan tidak salah dalam menentukan topik pilihan. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Nixon. Bagaimana Ibu Tioria Manurung? Apakah sudah jelas? Atau sudah terlempar Ibu Tioranya? Oke, kita lanjutkan kembali lagi pertanyaannya. Nah, ya mungkin sedikit Pak Berlin. Ya silakan, sebentar, Pak. silakan. Silakan Bapak Ibu pendamping dan calon guru penggerak, kita sama-sama baca di chatnya. Di situ kan ada banyak pertanyaan, mungkin takutnya ada yang tidak tercover untuk langsung kita komunikasikan. Silakan dijawab bersama-sama di situ ya. Terima kasih. Oke. Pertanyaan lanjut, RPP kapan kita share dan kemana? Silakan Pak Nixon kembali lagi. Pak Fauzi mungkin. Oh iya, boleh. Bisa juga. Ya, terima kasih Pak untuk menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu tadi ya, Pak Berlin. Iya, benar. Saya belum mengikuti kolom chatnya. Jadi berdasarkan Juknis, ya, saya kembali lagi ke berdasarkan Juknis. Saya setuju dengan Pak Nixon. Kita juga harus literasi ya, membaca Juknis dengan baik gitu. Jadi berdasarkan Juknis itu kapan RPP kita unggah ke portal Guru Berbagi, yaitu dari tanggal 12 Juli sampai tanggal 18 Juli.
Jadi masih ada waktu 4 hari lagi Bapak dan Ibu untuk mengupload RPP Bapak dan Ibu ke portal Guru Berbagi. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu belum tahu portal Guru Berbagi, Bapak dan Ibu bisa lihat di SIM PKB. Di SIM PKB itu ada guru belajar dan gabungannya juga ada Guru Berbagi. Jadi Bapak dan Ibu bisa menguploadnya di situ. Terkait dengan tadi juga saya ingin menambahi jawaban dari Pak Nixon terkait dengan topik. Ya, saya setuju dengan Pak Nixon, topik itu juga sudah ada di Juknisnya, ada linknya, Bapak dan Ibu bisa buka di situ apa-apa saja topik-topik yang akan dan boleh untuk ditampilkan pada simulasi mengajar. Di situ ada pengecualian kalau untuk guru TIK, guru bahasa daerah, guru bahasa agama itu ada pengecualian untuk bisa bebas memilih topik seperti apa yang diinginkan. Itu saja tambahan dari saya kembalikan ke Pak Marimpun atau Pak Berlin. Ya, terima kasih Pak. Ada pertanyaan begini, mungkin sudah dijawab tadi ya. Simulasi mengajar tatap muka di lokasi kami tidak diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu, simulasinya daring ya Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian RPP dibuat tematik atau permuatan pelajaran sudah tadi Bapak Ibu. Kalau tingkat SD tadi 2 mata pelajaran, untuk senior SMP SMA itu 1. Tadi Bapak Ibu CGP sudah menjelaskannya. Selanjutnya, bisakah di saat mengajar menggunakan media pembelajaran? Bisa tadinya ya, sudah jelas ya Bapak Ibu. RPP yang kita susun apa harus sesuai dengan kelas yang kita ampu di tahun ajaran baru ini? Ya, Pak Jahinom, silakan Pak. Ya Pak. Terima kasih Bapak Berlin. Iya Pak. Oke, berhubung dengan pertanyaan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien secara luring kah atau daring, mohon pencerahannya. Nah, sebenarnya tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa namanya simulasi mengajar hanya 10 menit. Nah, simulasi ini dianggap itu adalah luring. Dianggap luring. Tetapi tidak ada siswa di sana. Tapi ketika kita simulasi, kita anggap seolah-olah siswa ada di kelas itu. Nah, waktu kita mengajar, kita harus nampak betul di sana jelas, minimal setengah badan itu harus nampak ya, oleh mereka yang menjadi asesor. Karena tujuan daripada simulasi mengajar ini, tentu juga melihat gaya kita mengajar ya. Melihat penampilan kita. Itulah sebabnya tidak diizinkan dengan cara mengajar screen ya, berbagi layar. Tapi kita harus nampak mereka berjalan, bergaya, berbicara. Mereka harus lihat itu semua. Pengalaman kami dulu, kami pakai dasi Pak, Bapak Ibu. Saya pakai dasi lengkap ya dengan Pak Nixon. Terus kami hari itu pakai Infocus ya. 2 jam sebelum masuk itu simulasi mengajar, semua perangkat sudah kami siapkan. Karena pakai Infocus ada 2 laptop tentunya, satu untuk menampilkan kita, satu untuk menampilkan pembelajaran dipancarkan ke dinding hari itu ya, nggak pakai apa kita, langsung ke dinding dibuat PowerPoint kita itu ditampilkan. Jadi gampang, mudah itu. Pertanyaan Bapak apa tadi ya, join tarikan ya, yang bertanya tadi. Benar. Nggak rumit kalau pakai PowerPoint, enak Pak ya. Tinggal kita klik-klik aja nanti udah tampil di layar itu kan. Tapi kita usahakan layar itu nanti, dinding itu tertangkap oleh laptop kita, sehingga kita pun bisa kelihatan dan juga media pembelajaran kita pun nampak di sana. Saya pikir seperti itu Bapak Ibu. Dalam simulasi mengajar ini itu harus ada seperti RPP itu tujuan kegiatan penilaian dan berpusat kepada siswa. Tadi Bapak apa tadi yang menerangkan itu sudah bagus sekali dari Langkat. Itu sudah bisa ditangkap itu Bapak Ibu, sudah bagus sekali itu, seperti itulah.
Kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi Pak Berlin? Lupa aku. Muatan RPP yang dibuat saat praktek mengajar sesuai dengan topik, gitu Pak. Oke. Apakah sesuai dengan topik kita mengajar hari ini ya gitu ya? Iya benar. Saya pikir mana yang lebih kita kuasai, itu aja kita angkat Bapak Ibu. Yang kita lebih kuasai lah. Dan dilihatlah seperti Bapak Nixon tadi Tampu Bolon sudah menerangkan dengan jelas juga. Nah, literasinya itu dibacalah semua itu kan, ada di sana dibuat itu. Kita kayaknya bebas memilih materi yang sudah ditawarkan kepada kita. Saya pikir tidak ada di situ berkata harus sesuai dengan yang diampu pada saat ini, nggak ada kan. Tapi ditawarkan di situ ada materinya, kita pilih. Artinya Bapak Ibu, manalah materi yang kita paling enak membawa, paling nyaman, yang membuat kita enjoy, yang kita kuasai, sehingga nanti kelak kita betul-betul diterima dalam menjadi calon guru penggerak. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak Berlin. Iya, sangat jelas sekali dari Pak Gultom penjelasannya ya Bapak Ibu. Kalaupun nanti ada terlupakan, boleh nanti kita chat bersama di WA group ya. Kita akan teruskan supaya peserta yang lain mendapatkan penjelasan gitu ya. Ya, siapa? Ya Pak. Ya langsung. Atau mungkin gini Pak Berlin. Ya silakan. Mohon kesediaannya Bapak Ibu pendamping, termasuk CGP juga untuk menyertakan WA-nya di chat room-nya. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu yang hadir di sini mau komunikasi langsung dengan kita, siapapun yang diinginkan ini jadi lebih gampang gitu. Oh iya betul sekali Pak Marimpun. Silakan Bapak Ibu guru penggerak angkatan 1 baik pendamping maupun ini, silakan tulis nomor WA dan namanya ya, agar peserta nanti melanjutkan gitu ya. Atau bisa aja kan terlupakan di hari ini gitu banyaknya, pada saat sendiri ingat gitu ya, bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru yang hebat ini yang sudah menjalani program ini hampir 7 bulan gitu. Ya, kemudian tadi ada saya lihat di chat, terima kasih Bu Ripa, mohon kesediaannya nanti untuk direpotkan begitu ya. Nah, jadi gini sedikit gambaran kami di sini, Bapak yang hadir di sini baik pendamping maupun OCGP adalah orang-orang yang siap untuk membantu Bapak Ibu semuanya dan siap untuk direpotkan. Dengan senang hati silakan. Iya, benar. Kita sukarelawan ini ya Pak Marimpun semuanya. Pak Pauzi. Ya. Pak Ober dan Pak Pohan di sini ada pertanyaan. Boleh saya sedikit menjawab? Silakan Bu Adri. Ada dari Ibu Marlina Sari Borusi Tompul. Di situ ada tertulis apa poin-poin yang perlu diperhatikan dan menjadi penilaian. Apakah tadi sudah dijawab? Belum Bu, belum. Oke. Saya Ibu Marlina, enggak. Kak, Bu Adriana, Bu Marlina itu pendamping CGP dan mungkin Ibu itu menjawab itu di situ. Oh, gitu ya. Iya. Oke, jadi udah dijawab sama Ibu Marlina ya di situ. Iya, mungkin Ibu itu menjawab itu, Bu. Oke, jadi ada poin-poin yang perlu diperhatikan itu pada saat pembukaan itu. Seperti biasa Bapak Ibu tetap harus menanyakan kabar kepada peserta didik. Itu tetap ada poin tersendiri di situ maupun absen, tetapi jangan membuang waktu di situ, tetapi hanya terlihat saja. Kemudian saya hanya menambahkan yang Ibu Marlina katakan. Kemudian pada bagian inti tolong langkah-langkah level-level inquiry itu jelas. Ya, inquiry baik discovery maupun inquiry lesson-nya, demonstrasinya itu terlihat walaupun hanya sedikit-sedikit. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena pada saat kita melakukan pendampingan kan kita ada di dalam kelas ya waktu itu ya, para pendamping ya kita ada di dalam kelas. Kemudian poin-poin itu mungkin bisa menjadi acuan untuk penilaian mungkin pada
babak berikutnya untuk calon guru penggerak angkatan 4. Itu ada beberapa poinnya di situ. Nanti mungkin bisa di-share ya, mungkin bisa di-share apa saja yang harus dipenuhi pada saat kita melakukan pengajaran kecil, istilah saya sih pengajaran kecil gitu. Serta penutupnya itu harus ada konsep yang ingin di generalisasikan dari guru ke peserta didik. Itu sih, itu biasanya harus jelas terlihat poinnya, walaupun mungkin terlompat-lompat karena terdesak oleh waktu, tetapi poin-poin itu harus ada pada saat kita melakukan praktek kecil, praktek mengajar kecil. Oke, terima kasih, mungkin itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Bu Adri. Karena begitu banyaknya chat, tidak apa-apa Bapak Ibu langsung aja raise hand atau langsung saja buka mic-nya. Ya, silakan Pak Tarigan. Berkaitan tentang, kami bilang kalau kita praktek mengajar, dia harus lihat kalau kita kan kita setengah badan, jadi dilihat cara kita berdiri, ngomong segala macam. Nah, lalu berkaitan dengan media pembelajaran yang paling efektif. Tadi sudah pernah saya bilang, bagaimana kalau misalnya saya kertas aja saya tunjuk begini. Jadi karena bayangan saya bagaimana nanti kalau sampai mati lampu, maka kalau pakai fokus pasti bermasalah. Jadi apakah mungkin kita pakai kertas aja, dan apakah itu baik karena melihat penampilan gitu. Oke. Baik, Pak Tarigan ini dari tingkat SMP, berarti boleh dibantu. SMP, Pak. SMP ya Pak? Pak Tarigan? Ya, boleh dibantu Ibu apa tadi ya? Bu, silakan. Salama. Salama. Bu Salama dari SMP. Saharni Pak. Oh, Bu Saharni. Yang SMP. Silakan. Pak Tarigan tadi yang orang mana itu tuh? Halo? Ya, Bu. Ya, Pak Tarigan tadi yang dari SMP ya Pak ya? Iya, benar. Ya, Bu. Terima kasih Bapak. Ya, silahkan yang Kalau CGP-nya CGP angkatan 1 yang SMP Ibu Salama. Bu Salama, ya Bu Salama. Silakan Bu Salama. Terlempar ya Bu Salama. Kalau terlempar, saya minta ke Pak Hartono. Pak Hartono, silakan Pak Hartono. Bu Salama Ya, masih ada Pak. ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Untuk Pak Joy Tarigan tadi ya. Iya. Iya, Pak. Nah, sah saja Pak, alat peraga itu kita tunjukkan Pak. Ya Pak, alat peraga itu sudah Bapak persiapkan, media sudah Bapak persiapkan. Kalaupun di kertas tadi kertas lembar ya, ukuran HPS itu Bapak tunjukkan ya. Nah, itu boleh Pak. Tapi kalau kita menunjukkan seolah-olah siswanya kan Pak, si asesornya gitu. Jadi lebih baik Pak, agak besar Bapak buat medianya, kalau bisa di kertas plano atau kertas karton, Bapak tempelkan, karena yang mau melihat alat peraga itu bukan asesornya, tapi siswanya. Walaupun siswanya tidak ada gitu Pak. Nah, jadi langkah baiknya besar sedikit Bapak buat, ketika ditempelkan, minimal nampak dia Pak bacaannya gitu. Itu yang tadi saya permasalahkan Pak. Kalau bisa jangan tulisan Pak. Oke, bagaimana Pak? Nah, karena saya bayangkan kalau dia pakai infocus maka nampak kan. Kalau dia pakai kertas, kalau mati lampu kan terpaksa pakai kertas gitu maksud saya. Saya pikiran bagaimana kalau sampai trouble mati lampu gitu. Yang saya bilang tadi Pak, kalau bisa kita siapkan juga selain PowerPoint Bapak tadi di Infocus, Bapak siapkan juga alat peraganya seperti yang saya bilang tadi Pak, media pembelajar pakai kertas karton atau kertas plano sudah Bapak tuliskan. Kalau bisa Pak jangan banyak tulisan, seperti kita buat infografis, seperti kita buat poster. Jadi gambar itu bisa berkomunikasi atau sebuah tulisan tapi bermakna gitu Pak. Jadi tidak terlalu banyak tulisan tapi asesor bisa membaca gitu. Kalau kita nulis sudah habis waktu ya. Boleh Pak menulis tapi jangan terlalu banyak. Kalau saya kebetulan di mapel matematika, kalau angka saya tulis memang Pak. Iya.
kalimat gitu saya pikir kan. Iya. Papan tulis tadi harus kosong gitu pula. Iya, Pak. Iya, karena harus kosong papan tulis Pak. Memang ada aturannya kemarin. Papan tulis tidak boleh berisi gitu. Kecuali kita pakai media dan kita menempelkannya setelah dimulainya pembelajaran gitu. Itu akan dianggap media, bukan dianggap sebagai persiapan papan tulis gitu Pak. Saya kurang tahu tuh kertas plano sebesar apa Pak? Besar karton atau apa? Sebesar karton Pak, tapi lebih tipis dia. Lebih tipis. Ah. Kalau lah misalnya kamera kita itu dibuat bergerak, itu enggak ya? Supaya nampak apa yang ditulis gitu. Berarti kita pakai asisten Pak. Selama asistennya tidak Iya. melihat, tidak nampak, sah-sah saja Pak. Oh ya, maksudnya supaya Iya. mendekatkan ke tulisan itu Ah. gitu. Karena aturan simulasi itu tidak boleh ada orang lain selain kita Pak gitu. Tapi kan kalau bergerak-gerak apanya kan kelihatan Pak bahwa ada asisten. Kalau bergerak-gerak. Tapi kan nggak nampak di gambar maksudnya gitu Pak, tidak nampak di kamera gitu. Ya, misalkan saya jalan-jalan kan dia harus close up gitu kan. Tapi Iya. ada asisten. Boleh Pak, boleh. Tapi asistennya jangan nampak di simulasi gitu. Oke Pak, lanjut yang lain. Iya, terima kasih Pak Artono. Maksud Pak Artono tadi Pak Tarigan, kita memakai asisten, tapi asisten itu tidak boleh terlihat kamera dari si panitianya Pak. Gitu. Strategi Bapak lah nanti seperti Di asesornya, apa. Pak. Di asesornya. Untuk yang tadi Pak, Bapak pakai media, kalau mati lampu Pak, otomatis sinyal tidak berfungsi juga Pak. Gitu. Seperti itu dia. Jadi saya pakai 2 device gitu lah. Iya. Satu HP, satu apa? Pakai dua device Pak. Kalau dia mati lampu itu akan terhubung dengan koneksi. Koneksi juga akan terhambat karena Ya, kemungkinan. Iya, koneksi memerlukan listrik gitu Pak. Seperti itu ya Pak ya. Dan kita harus menghubungi adminnya segera gitu ya. Iya benar Pak. Benar. Betul sekali Pak. Ya, terima kasih Pak Tarigan. Nah, Bu Salama tadi ya? Ya, Bu Salama silakan. Bu Salama. Pak Tarigan, waktu kita simulasi, ya jangan terlalu dikhawatirkan. Yang penting Pak, nanti kamera Bapak, laptop Bapak letakkan sesuai bisa melihat ke papan tulis, letakkan aja, nggak perlu ada orang lain pun, artinya tidak perlu ada orang jalan-jalan ngambil video Bapak, nggak perlu, letakkan aja laptopnya dan HP-nya di atas meja atau dikondisikan ya. Jadi pokoknya Bapak itu sub materinya pun yang sederhana saja, tidak perlu terlalu banyak materinya, sederhana aja, sub topik yang materi Bapak saja, tidak perlu satu judul atau satu judul, sub topik aja. Yang penting sebelum Bapak tampil, cobakan aja di rumah atau di sekolah, kira-kira 10 menit itu atau 8 menit itu mencapai semuanya ya. Jadi ngomong sama anak-anak pun misalnya ucapkan salam, tidak harus mereka menjawab, langsung aja, namanya simulasi, tidak harus kita tunggu jawaban mereka. Kita bertanya misalnya, gimana anak kabarnya hari ini misalnya, oke alhamdulillah baik semua ya, tidak harus makan waktu yang lama. Jadi sangat aja nggak pakai Pak, itu aja mungkin tambahan dari saya ya. Terima kasih Pak Berlin. Ya, terima kasih juga Bu Izin Salama. bertanya Bapak Ibu. Oh silakan, atas nama siapa Bu? Atas nama Daniati Pak dari Umbahas. Tingkat SD, SMP, SMA? Tingkat SD Pak. Oh silakan Bu, silakan. Begini Pak, tadi saya kan sudah dengar kalau RPP yang akan kita gunakan untuk simulasi mengajar nanti itu harus kirim ke apa ya Pak, diupload ke guru berbagi. Nah, apakah RPP sebelumnya saya sudah pernah mengupload ke guru berbagi? Apakah RPP yang sudah diupload bisa kita gunakan kembali Pak? Hanya itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Daniati. Saya persilakan ke Bu Rifa untuk menolong Bu Daniati. Iya, baik Bu. Sebelumnya saya ingin tahu apakah RPP yang telah Ibu upload sesuai dengan tema yang diminta oleh
panitia Bu yang dari link yang sudah dikirimkan? Kebetulan Ibu, RPP yang saya gunakan ini saya gunakan waktu itu untuk PLPG. Jadi waktu di PLPG kami itu kan harus mengupload ke guru berbagi. Jadi saya ingin menggunakan tidak sesuai memang Bu, agak sedikit lebih panjang dan lebih lengkap dia Bu daripada RPP yang 1 lembar sesuai dengan yang ada di petunjuk teknisnya Bu. Kalau saran saya Bu, biar lebih aman, sebaiknya Ibu buat yang baru sesuai dengan permintaan dari Juknis, yaitu RPP yang sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 yang hanya ada 3 poin, tujuan, kegiatan, dan penilaian. Karena pun di indikator nanti kalau Ibu tampilkan semua tidak cukup waktunya Bu. Menurut saya lebih baik Ibu sederhanakan, Ibu upload ulang saja Bu. Oh, terima kasih Bu. Ya jangan lupa Bu sesuaikan temanya dengan yang dikirim dari link itu ya Bu ya. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Rifa. Mungkin Pak Fauzi kayaknya senyum-senyum itu mau menambahkan, mendampingi Bu Rifa untuk menolong Bu apa tadi ya. Silakan Pak Fauzi. Ya, terima kasih Pak Berlin. Sekalian mendampingi hidup mungkin. Kerjasama Pak Berlin. Tahu aja ya Pak Berlin, tahu aja ya. Kami memantau Pak. Jadi saya setuju dengan Ibu Ripa untuk Ibu yang bertanya tadi. Kalau Ibu sudah punya RPP dan pernah Ibu upload di Guru Berbagi, jika RPP tersebut sesuai dengan apa yang diminta oleh Juknis daripada topik, ya tidak masalah Bu. Tapi apabila itu tidak sesuai, maka Ibu harus buat baru lagi. Terima kasih Pak Berlin. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Bagaimana Bu? Sudah terjawab? Iya sudah Pak, terima kasih atas bantuannya Bapak Ibu pembimbing. Oke, saya lihat Bu Priska mau bertanya. Silakan Bu. Bu Priska Simanjuntak. Ini durasi RPP yang akan ditampilkan nanti 10 menit ya Pak? Benar Bu, benar. Durasi RPP-nya ya. Oh, itu saya perlu CGP untuk membantunya ya. Silakan Pak Dikson. Ya Pak Dikson. Oh, Pak Diksonnya tidak ada. Bu Marlina. Bu Marlina juga terlempar. Semoga kita jangan terlempar semua ya, supaya saya tidak sendirian di sini. Iya, saya. Ya. Itu Marlina itu. Oh, Bu Marlina. Enggak, saya ini Bu Saurma. Oh. Maksudnya Bu Marlina. Iya Bu Priska. Nanti untuk simulasi mengajarnya itu yang dibutuhkan cuma 10 menit aja. Jadi di situ nanti harus tertuang tujuan pembelajarannya apa, itu paling penting. Lalu nanti Ibu jelaskan juga apa itu kegiatan pembelajarannya itu. Artinya Ibu praktekkan langsung mengapain. Kalau misalnya jurusan bahasa Inggris, dia waktu itu saya mengajarkan bagaimana cara membuat kalimat yang meminta bantuan atau memberikan bantuan dengan memakai kata modal. Jadi dia perkecil aja Bu topiknya supaya dia bisa capai 10 menit. Jadi intinya dia hanya penggunaan modal dalam bahasa Inggris untuk membuat kalimat yang meminta atau memberikan pertolongan atau bantuan. Jadi dia intinya membuat kalimat itu kalau di bahasa Inggris ya, mungkin sesuaikanlah dengan pelajaran Ibu. Lalu nanti Ibu sampaikan penilaiannya itu ngapain, apakah mereka Ibu kasih soal-soal ataukah kasih mereka ujian praktek langsung. Nah, terusnya lagi kan Bu, jangan lupa menyapa anak-anak, lalu memberikan semangat kepada anak-anak di akhir pembelajaran. Seperti tadi teman-teman juga sudah kasih saran, tampillah Ibu serapi mungkin, karena penampilan kita sebagai guru kan dilihat anak-anak. Itu Bu, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ibu Surma bahasa Inggris SMP? Oh,
Bukan, saya bahasa Inggris SMA karena kebetulan di SMA ada juga itu di kelas juga ya. Iya. Belajar. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ada juga tadi pertanyaan, apakah pakaian seragamnya hitam putih? Teringat saya mau masuk polisi ya, kayak hitam putih CPNS gitu ya. Sepertinya tidak ya. Yang penting dia layak sebagai seorang guru gitu ya, Bapak Ibu, seragamnya. Ya. Ya, rapi gitu. Bapak saya mau bertanya, boleh? Oh, silakan Bu Seiro Sinaga ya. Bu Seiro Sinaga, benar? Bu Fatima. Bu Fatima ya? Iya, ini Bu Fatima Pak perkenalkan. Iya. Tingkat SD, SMP, SMA. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, perkenalkan nama saya Fatima dari SMK Negeri 1 Lebak Serta Penambil Natal, Pak. Iya, saya mau bertanya, kan tadi ada Bapak Hartono bilang kalau di papan tulis kita tidak bisa, kayaknya tadi Bapak itu ngomong tidak bisa tidak menulis gitu. Maksudnya bagaimana itu tadi Pak? Maksudnya kan papan tulis itu kita jadikan media nanti. Itu sebagai penjelasan kita nanti bagaimana kalau pamannya tadi kalau nggak salah dengar Pak Hartono kita papan tulis itu tidak boleh ditulis kayak salah ngomong atau gimana gitu. Oke, Bu. Terus kan masalah RPP itu Pak. Jadi itu di surat edaran ada nampaknya di situ link untuk ketentuan topik yang kita ambil. Tapi kan saya dari SMK gitu, umpamanya saya membawakan akuntansi, apakah saya bawakan akuntansi aja gitu sesuai dengan rambu-rambu yang dituliskan di situ gitu. Karena di topik yang ditunjukkan di situ ada yang bisa dibuka linknya, di situ cuma SD, SMP sama SMA, tidak ada SMK-nya gitu. Itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fatima. Pak Hartono, apakah masih di tempat? Silakan. Oke Pak, oke. Bukan nggak boleh ditulis Bu Fatima. Maksud saya begini Bu, ada aturan seperti ini. Papan tulis yang digunakan artinya papan tulis itu tidak boleh kita tulis sebelum simulasinya dimulai gitu. Artinya ketika kita simulasi, papan tulis harus kosong. Ketika simulasi ya kita bebas menulis gitu. Jadi berarti tapi karena mengingat kalau pemanya kita punya media kertas karton lah pemanya nanti membuat form bikin jurnal umum pamanya gitu, kita buat aja di media kertas gitu ya. Jadi Ibu nggak perlu menulis lagi, itu maksudnya tadi. Oh iya Pak. Mengingat Jadi waktu. tadi. Bukan nggak boleh menulis Bu. Iya. Papan tulis yang berisi tidak boleh langsung ditampilkan. Jadi ketika kita mulai simulasi mengajar, papan tulisnya harus kosong. Setelah dimulai baru kita boleh menulis gitu. Tapi hindari banyak menulis untuk mengefisiensi waktu, mengingat hanya 10 menit Bu. Iya Pak. Ya, seperti itu. Terima kasih. Iya, pertanyaan kedua tadi Pak Hartono, Bu Fatima bilang ada topik tertentu dari apanya tadi Bu Fatima? Silakan Bu. Di situ di bawah link kan ditunjukkan cara kita mengajar, ada di situ gambar 3 kan Pak, dari surat edaran itu gambar kita dekat papan tulis, dan bawahnya itu kalau nggak salah entah poin berapa di sini ada topik untuk bisa diambil untuk guru penggerak ini. Tapi saya tengok di situ udah dibuka dari browser di browser di browsing ditengok di situ cuma SD, SMP sama SMA, ternyata SMK-nya tidak ada gitu. Makanya saya tanya, kita dari SMK kan, yang dari SMK kita jurusan kita namanya akuntansi gitu, kita bisa bawakan akuntansi kan gitu, seperti itu yang saya tanyakan. Oke, terima kasih Bu. Kalau itu sebenarnya di luar CGP ya Bu, karena di angkatan kami pun kemarin kebetulan memang tidak ada SMK. Di situ yang ada memang SD, SMP dan SMA, tapi tertulis itu juga sederajat Bapak Ibu. Mungkin Ibu bisa menyesuaikan materi SMA dari jurusan IPS. Atau mungkin ada link untuk SMK, bisa Ibu tanyakan di helpdesk-nya, Bu. Kenapa? Iya. Ditanyakan di helpdesk. Tanyakan HD-nya untuk link SMK. Tapi kalaupun tidak ada link SMK, Ibu bisa menyesuaikan ke SMA yang jurusan IPS. Karena ada kemarin di jurusan IPS itu pilihan materi juga ada gitu. Oh, ditengok jurusan IPS-nya gitu. Iya gitu Bu. Tapi alangkah baiknya kalau Ibu SMK ya disesuaikan dengan KIKD SMA. Ibu bisa minta linknya dengan
helpdesk-nya. Di situ kan ada Bu nomor HD kita untuk panitia. Oke. Sudah clear Bu Fatima? Baik, ya sedikit Pak Berlin, Iya, silakan. sedikit informasi di kolom chat itu kita sudah sediakan untuk WA grup Angkatan 4, CGP Angkatan 4, silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung. Iya. Langsung saja diklik untuk linknya. Terima kasih. Tadi Pak Marim pun saya Ya. lihat di WA grup masing-masing kabupaten, saya kok nggak bisa masuk. Mungkin kuotanya ini 100 ya Pak Marim pun. Untuk Google Meet itu diberi kesempatan hanya 100 kuotanya. Bagaimana kalau kita membuat pertemuan sekali lagi yang belum bisa bergabung saat ini gitu? Kenapa Pak Jadi? Halo Pak Marimpun. Ya, sembari Pak Marimpun untuk menjawabnya, silakan Bapak Ibu. Karena kita kan pakai yang gratis ya Pak. Iya benar. Izin Pak. Ya, silakan. Iya mungkin karena itu. Atas Bapak siapa ini? Halo, Mak. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Izin. Bantu. Pak Bantu. Halo. Ya, silakan Pak Bantu. Ya, dari Tobasa, Pak. Baik Pak, baik. Ya, Pak Berlin, sama-sama guru matematika kita kayaknya ya kan? Iya, benar Pak. Iya, iya. Ini Pak mau saya tanya beberapa. Yang pertama itu jumlah nanti yang diterima itu kira-kira dibatasi tidak? Oh, menurut pengalaman yang teman-teman yang lalu gitu. Jumlah yang akan diterima pesertanya ya Pak ya? Iya. Baik. Per kabupaten gitu. Oke. Iya, Ya, silakan. jadi gini, bisa saya bantu bantu jawab Pak. Silakan Pak Marimpun. Sebenarnya kan untuk CGP ini calon guru penggerak ini sudah ada ininya, ada kuotanya masing-masing per kabupaten. Kalau nggak salah itu kemarin ada 50. Jadi gini, akan tetapi Bapak Ibu ya, ini mungkin perlu kita tanamkan, kuota itu tidak melulu pas 50 yang ditargetkan gitu. Faktanya kayak kemarin Kabupaten Deli Serdang itu kuotanya 50, sama kayak Denpasar itu kuotanya 50. Tapi yang lulus itu Bapak Ibu itu di Deli Serdang itu sekitar 70-an dan Denpasar itu 75 orang. Nah, kemarin saya masih ingat disampaikan oleh Pak Kasiman, Kepala Sekolah Guru Penggerak, terkait dengan kuota ini tidak mungkin kami tidak meluluskan kalau gurunya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah, jadi bisa saja nanti di kabupaten Bapak itu banyak yang masuk, lebih dari 50, akan tetapi di kabupaten lain mungkin sedikit. Nah, mungkin contohnya juga ada kemarin itu di di wilayah timur, Indonesia wilayah timur itu CGP-nya cuman 14 orang. Cuma 14 orang satu kabupaten. Nah, sementara kan di kabupaten lain ada yang sampai 50. Nah, yang pastinya terkait dengan kuota ini yang masuk di angkatan 4 itu kalau nggak salah 8.000. Nah, total keseluruhannya. Kalau per kabupatennya bisa saja nanti ada yang lebih dari kuota yang diharapkan, ada yang kurang gitu. Ya, terima kasih Pak. Satu lagi Pak Berlin kan. Ya, silakan. Oke, nanti mungkin aku minta juga nomor Bapak, nomor WA, karena kan ini kan masalah RPP kan Pak. Artinya secara mungkin konsep kita guru sudah paham gitu kan Pak. Tapi kan untuk ya namanya seleksi ini kan kita perlu ya punya RPP yang lebih efisien gitu kan. Nanti mungkin Pak Den boleh ya saya minta sharing tentang RPP nanti ketika saya sudah buat saya kirim sama Pak Berlin nanti untuk dikoreksi ya Pak ya. Boleh Pak. Itu mungkin yang saya boleh minta sama Pak Berlin. Yang ketiga mungkin saya termasuk guru yang sudah sangat tua di guru CPBG Pak. Jadi kemarin memang mau kepengen jadi ikut ya pengajar di bagian iya, cuman kan udah terlanjur ya daftar di CPG gitu kan, jadi akhirnya nyantolnya di sini gitu kan. Saya lihat tadi teman-teman masih muda-muda semua soalnya kan, kayaknya saya sudah hampir usia 50 tahun gitu kan, masih guru CPG gitu kan. Jadi ya udah itu yang mungkin ya terjadi ya, artinya kita tetap semangat untuk jadi guru yang boleh menggerakkan yang lain gitu Pak. Oke, saja mungkin dari saya Pak, nanti saya mohon Pak Berlin boleh membantu ya Pak. Makasih ya Pak. Baik Pak Ginting, saya sudah share nomor di chat ya Pak. Boleh nanti. Oke Pak, makasih Pak. Iya, itu nomor WA saya Pak.
Pak Berlin izin menyampaikan sesuatu. Oh, silakan Pak apa ini? Pak Cabdis. Pak Cabdis ya. Saya dari Sulaiman dari Cabdis Dimpuan. Iya, silakan Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Silakan. Terkait yang tadi, kalau memang mau dibuat meeting daring lagi dengan kapasitas yang lebih banyak, sebenarnya Cabdis Dimpuan punya aplikasinya. Memang basisnya tetap Teams tapi menggunakan Microsoft Teams kan, tapi daringnya mirip dengan Google Meet. Nah, itu kapasitas bisa sampai 1.000 orang. Nah, jadi kalau memang mau dibutuhkan sebagai fasilitas, bisa nanti kita bantu. Oke, terima kasih Pak untuk pertolongannya. Ya, kita akan nanti diskusikan lagi Pak. Baik, izin Pak Berlin sedikit. Ya, silakan Pak Marimpun. Gabung di sini, terima kasih Pak. Kami sangat senang atas antusias dari Cabdis Padang Sidimpuan, dan terima kasih kami juga yang sebesar-besarnya Pak untuk fasilitas di Teams-nya nanti. Mudah-mudahan ke depannya kami mempersiapkan lagi untuk hal-hal seperti ini, dan terima kasih. Kami akan mengundang terima kasih Pak. Iya. Boleh Pak, Pak. Nanti dikoordinasikan aja. Oke. Saya rasa nggak ada masalah. Iya Pak, saya kalau boleh Pak, karena yang saya lihat beberapa semua di antara kita saat ini digital, itu lebih familiar ke Google, ke Zoom Pak. Kalau bisa, kalau difasilitasi, kalau tidak pasti kami akan gunakan dengan Microsoft Teams tadi ya Pak ya. Karena Microsoft Teams ini Microsoft Teams ini saya melihat belum semua familiar, belum semua gadget ada. Kemudian sedikit alasan kenapa kita menggunakan Google Meet hari ini, sebenarnya karena kita mau membiasakan kepada Bapak Ibu CGP di Angkatan 4 ini untuk Halo Pak Marimpun. Halo. Iya Pak. Masih unmute Pak Marimpun. Ya silakan Pak Marimpun. Tadi apa? Ya, maksud saya begini, salah satu alasan kenapa kita menggunakan Google Meet pada hari ini semacam pembiasaan agar Bapak Ibu CGP ini lebih dekat dengan Google Meet, karena pada saat nanti simulasi mengajar kita akan menggunakan Google Meet, begitu. Makanya kita pilih di Google Meet hari ini. Iya, tadi Pak Cabdis menawarkan dengan Microsoft Teams Pak Marimpun. Ya, sangat bersuka cita kita ya Pak Marimpun ya, sudah difasilitasi dengan betul. Dengan Microsoft Teams. Ini tapi yang saya lihat Pak, Microsoft Teams ini belum familiar gitu Pak. Belum apa ya? Saya rasa kalau untuk wilayah Cabdis Sidimpuan sudah, hanya saja memang tampilannya sebenarnya nggak jauh beda dengan Google Meet, karena backgroundnya Microsoft Teams, fasilitas video conference-nya juga sebenarnya fasilitas dasar dari Google Meet. Hanya saja memang kalau untuk mengenai loginnya, punya akun atau nggak punya akun tetap bisa Pak. Bisa ya, pakai dari browser ya Pak ya. Betul. Iya. Betul. Sebenarnya sama saja. Tetap kita tinggal klik linknya sudah bisa langsung masuk ya Pak Sulaiman ya Pak ya. Betul. Iya. Paling tidak maksud saya gini, paling tidak kalau memang bisa membantu rekan-rekan lebih banyak bisa bergabung, bisa berdiskusi. Nah itu maksudnya. Kalau memang ke guru penggeraknya memang saya lihat dasarnya menggunakan Google Meet, karena memang Google yang bekerja sama dengan kementerian, makanya muncul pembelajaran basisnya Google juga kan. Ya, terima kasih Pak untuk prinsipnya yang mana aja digunakan bisa. Kalau memang seperti tadi saya bilang, kalau memang perlu dia bisa bergabung, nggak apa-apa, nanti tinggal dikoordinasikan saja. Siap Pak, siap. Terima kasih banyak Pak untuk perhatiannya.
Oke, bagaimana Pak Maripun? Baik, Bapak Ibu, mungkin karena kan waktu yang kita siapkan ini cuma 2 jam sampai jam 16, kita tinggal berada di 5 menit lagi, dan sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu, di room chatnya ada WA group untuk GP Angkatan 4, silakan bergabung. Nanti Bapak Ibu yang bergabung di sini juga akan saya panggil, saya ajak sama-sama berada di grup CGP Angkatan 4 ini, biar sama-sama berbagi. Iya. Pak Maripun minta tolong nanti kalau bisa saya dimasukkan juga ya. Oke. Iya Pak, ya. Baik Pak, saya akan masukkan Bapak Pak. Siap Pak. Terima kasih ya Pak. Saya tambahkan ya Pak Marimpun. Iya. Bapak Ibu Ya, yang silakan, Pak. Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, bagi teman-teman yang ada mungkin saat ini belum hadir, mungkin saat ini mereka mempunyai kesibukan masing-masing. Ketika Bapak Ibu bertemu, bolehlah menjadi suatu kita bisa berbagi ke mereka walaupun mereka nanti tidak bertanya. Dan ketika mereka bertanya, silakan Bapak Ibu apa yang sudah Baik, kita sampaikan Bapak di sini Ibu. silakan dibagi gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak Maripun tadi. Halo Pak Maripun. Pak Maripun. Halo Pak. Ya. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya sangat senang sekali dengan kegiatan kita pada sore hari ini. Sebenarnya ini berawal dari keinginan kami dengan Pak Berlin, begitu juga dengan pendamping-pendamping sekalian, untuk kita sama-sama berkolaborasi, termasuk dengan CGP Angkatan 1, saling berbagi dengan Bapak Ibu calon guru penggerak di Angkatan 4. Kami sangat senang gitu, ternyata antusias itu, apa yang kami rasakan, antusias yang kami rasakan itu ternyata ada juga di Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga saya sudah laporkan di P4TK IPA yang sebagai naungan kita. Berterima kasih untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, mungkin sebelum saya tutup, kami persilakan kepada Pak Sulaiman sebagai closing statement mungkin Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat yang ada di semua wilayah Indonesia yang bisa bergabung pada kegiatan meeting daring sore hari ini. Saya hanya meminta kalau Bapak Ibu adalah sudah orang-orang terpilih dari yang sudah mendaftar, jadi manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik, karena kesempatan itu tidak datang begitu saja, tapi datang dari usaha dari Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau disia-siakan kayaknya sangat sayang. Pertama, yang kedua, kesulitan pasti ada. Nah, tapi tidak menjadikan alasan kita tidak berpaling. Kalau ada kesulitan, nah disinilah kita komunitas. Silakan didiskusikan. Karena yakinlah kalau di sekitar Bapak Ibu yang terdekat tidak ada yang mau membantu, tapi yakinlah masih banyak kawan-kawan lain yang mau membantu kesulitan dari Bapak Ibu sekalian. Yang penting mau respon, kemudian mau bertanya, tidak berpikir negatif, berusaha, yakinlah itu akan dapat. Kemudian dari awal dari Capi Sidimpuan juga sudah menyampaikan prinsip kita mendukung kegiatan ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu seperti yang tadi saya sebutkan, memang saat ini fasilitas yang ada di Sidimpuan adalah yang berbasis dengan Microsoft Teams. Nah, ke depannya ya mungkin seiring sejalan nanti bisa dilengkapi pelan-pelan. Nah, tapi yang jelas apa yang ada itu kita bisa manfaatkan secara maksimal. Nah, kemudian jangan pernah berhenti berkarya, walaupun nanti bagaimana hasilnya, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah orang-orang terpilih dari sekian ribu yang sudah mendaftar. Itu yang harus dicamkan.
Nah, kemudian selain ini itu juga masih banyak kegiatan-kegiatan dari kementerian yang lain. Nah, itu juga kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, karena dengan kondisi yang sedang daring ini, manfaatkan waktu dengan baik untuk mengasah kemampuan kita, dan pada akhirnya berguna juga nanti untuk pembelajaran kita di kelas. Nah, saya rasa ini saja. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan seleksi dari guru penggerak ini. Nah, sekali lagi kalau ada kendala silahkan bisa didiskusikan di grup ini. Jangan pernah malu, jangan pernah merasa minder, karena orang berhasil pasti perlu kerja keras. Itu saja. Terima kasih. Baik, Pak Sulaiman, sebenarnya saya sangat terima kasih sekali atas kehadiran Bapak di sini. Saya yakin apa yang saya rasakan ini dirasakan juga oleh Pak Berlin. Dia yang basicnya di SMA. Karena Pak, selama ini yang kami rasakan itu untuk tingkat SMA ini, karena memang pelaksanaannya itu lebih di kabupaten yang di skop oleh dinas kabupaten. Nah, jadi kami ini merasa semacam dianaktirikan, karena sejauh ini baik dari Capdis maupun dari dinas provinsi ini kurang, yang kami lihat ya Pak ya, yang kami lihat ini kurang mendukung dengan program ini. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak, baik dari Lokakarya, ini hampir tidak pernah dihadiri oleh baik cabang dinas maupun dari dinas provinsinya. Nah, suatu kehormatan sekali, kami sangat senang, terutama secara pribadi saya, karena saya berada di lingkungan cabang dinas Sidimpuan. Saya merasakan bahwa guru penggerak di Capdis Sidimpuan ini sangat didukung, sangat disupport oleh Capdis Sidimpuan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan support atau dukungan dari Capdis Sidimpuan ini tidak sampai di sini. Mudah-mudahan sampai berlanjut ke depannya sampai kegiatan ini berjalan dengan baik. Insya Allah Pak. Ya, terima kasih Pak. Ingatkan saya ya, kalau ada di follow up nanti ingatkan saya biar kita. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin nanti kalau misalkan ada apa-apa saya japri juga dengan Bapak Pak. Ya, baik. Kemudian untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir di sini, mungkin saya juga kepikiran dengan apa yang disampaikan oleh Pak Berlin tadi tentang Bapak Ibu yang tidak dapat hadir, tidak bisa ikut karena mungkin keterbatasan ruang, ada batasannya mungkin 100. Seandainya saya yakin dari sekian banyak Bapak Ibu yang tidak bisa hadir itu, seandainya ini bisa dibuka semuanya, saya yakin ini mencapai 200-an orang gitu. Saya sangat senang sekali, saya sudah sampaikan juga ke P4TK IPA sebagai satker kita di sini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu pendamping yang berkenan hadir di sini, pendamping di angkatan 1. Selanjutnya Bapak Ibu calon guru penggerak di angkatan 1. Saya sangat berterima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini tetap bisa kita lanjutkan. Artinya kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi di sini. Pak Berlin, mungkin masih ada yang perlu disampaikan, Pak? Ya, terima kasih Pak Maripun. Itu saja pesan saya. Bapak Ibu yang sudah mendengar, ketika bertemu dengan teman yang belum mendapat kesempatan, ya bisalah berbagi sambil cerita, mungkin dengan tetangga. Itu saja Pak Maripun. Baik, terima kasih Pak Berlin. Selebihnya saya ucapkan mohon maaf jika ada kendala-kendala, mungkin ada kesalahan kekurangan dari kami selaku pelaksana kegiatan pada hari ini. Harapannya ke depan kita tetap bisa membuat kegiatan-kegiatan yang lebih bermakna dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampai ketemu ya Bapak Ibu. Terima kasih semua untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Terima kasih juga Pak Maripun. Saya bolak balik dulu. Posisi di Gunung Meriah nih, lampu aja main kayak di spot, naik turun. Kita
Daya juangnya hebat ya. Gunung yang mana? Deli Serdang. Iya, Gunung Muria Deli Serdang, Pak. Oh, dekat Polsek tuh. Ya, Dekat Polsek atau di mana? di kecamatan di apa? Di Marjan di Tongah. Di gunungnya Pak, di gunung-gunung dia. Saya udah ke sana, kebetulan saya pendampingnya Pak. Di sebelah mana ada gunung? Bukit ya Pak. Berarti kita ketemu di Wak ya. Ya. Sampai ketemu lagi ya Bapak Ibu. Atau sepalah Bisa RPP lanjut contohnya bincang-bincang di WA grupnya. di share aja di WA. RPP-nya ya Pak ya. Oh baik. Nanti para CGP akan men-share-nya ya Pak. Iya. Oke, sampai ketemu Karena lagi. udah mepet waktunya. Iya, sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkatin. Oke. Oke, makasih Pak.